Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Nurul Syarani dengan NIM 200901502075 dari kelas D Program Studi Akuntansi S1 Universitas Negeri Makassar. Saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran dari bab 1 dan bab 2 akuntansi perpajakan. Yang dimana bab 1 itu membahas tentang kas dan setara kas, sedangkan bab 2 membahas tentang investasi pada efek tertentu. Adapun tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas akhir akuntansi mata kuliah akuntansi perpajakan. Langsung saja kita bahas mulai dari bab 1, yaitu kas dan setara kas. Dilihat dari akuntansi, kas ialah uang tunai yang paling liquid sehingga pos ini biasanya ditempatkan pada urutan teratas dari aset. Aset yang termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Sedangkan bank ialah saldo rekening giro yang dapat digunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan usaha. Kas dalam perusahaan umumnya dibagi atas kas kecil dan kas besar. Kas kecil umumnya dipakai untuk pengeluaran yang sifatnya rutin dan tidak besar jumlahnya. Sedangkan kas besar umumnya dipakai oleh perusahaan untuk pengeluaran tertentu dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah pengeluaran pada kas kecil, dan biasanya untuk uang tunai kas besar disimpan di dalam brankas. Menurut IAI tahun 2009 dalam SAK etap, setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat liquid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi ataupun lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Deposito yang jatuh temponya kurang atau sama dengan 3 bulan dan tidak diperpanjang terus-menerus atau rollover dapat dikategorikan sebagai setara kas. Adapun pengertian yang tidak termasuk dalam kas dan setara kas, baik itu menurut akuntansi maupun perpajakan. Yang pertama itu deposito yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan atau rollover. Saldo rekening berupa deposito yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan atau rollover tidak termasuk dalam pengertian kas karena tidak dapat digunakan sewaktu-waktu. Yang kedua, perangko dan materai. Biasanya perusahaan mempunyai persediaan perangko dan materai yang dapat dipakai sewaktu-waktu. Persediaan ini pula tidak termasuk dalam pengertian kas, sekalipun persediaan ini sering disimpan oleh kasir perusahaan. Apabila jumlahnya cukup besar, persediaan ini dapat digolongkan ke dalam persediaan perlengkapan alat-alat kantor atau supplies. Yang ketiga ada kas bon atau uang muka. Kas bon sendiri merupakan bukti penerimaan uang muka dari pegawai dan tidak dapat digolongkan ke dalam kas. Kertas-kertas tersebut pun tidak dapat digunakan sewaktu-waktu sehingga tidak dapat dianggap sebagai uang tunai. Yang keempat ada cek mundur dan cek kosong. Cek mundur sendiri tidak dapat diuangkan sampai jatuh temponya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai kas. Cek mundur yang diterima untuk melunasi piutang belum mengurangi saldo piutang. Apabila cek tersebut dapat diuangkan karena tidak cukup dananya di bank, cek tersebut disebut cek kosong. Cek kosong sama sekali tidak memiliki harga sehingga tidak dapat dianggap sebagai aset perusahaan. Untuk keperluan penyusunan laporan keuangan, kas dan bank dilaporkan sebesar nilai nominal. Perlakuan terhadap kas dan bank dalam perpajakan dan akuntansi pada umumnya tidak jauh berbeda. Ketentuan perpajakan tidak mengatur secara rinci mengenai teknik serta metode pembukuan kas dan bank. Oleh karena itu, praktik akuntansi yang mengatur tentang teknik dan metode pembukuan kas dan bank dapat diikuti sepenuhnya.
Untuk tujuan pengendalian kas dan bank, perusahaan pada umumnya melakukan pemisahan dana antara kas kecil atau petty cash dan kas besar atau cash on hand. Kas kecil umumnya dipakai untuk pengeluaran harian perusahaan yang sifatnya rutin dan tidak besar jumlahnya. Adapun menurut Will dan Kwok tahun 2011 dalam kas kecil dikenal sistem-sistem berikut. Yang pertama itu ada sistem dana tetap atau impress fund system, di mana pencatatan transaksi dan mutasi dana kecil dilakukan pada saat penggantian dana. Sedangkan sistem dana berfluktuasi atau fluctuating fund system, di mana pencatatan transaksi dan mutasi dana kas kecil dilakukan setiap saat terjadinya pengeluaran dana kas kecil. Wajib pajak dapat memilih salah satu dari kedua sistem di atas dan semua itu diserahkan sepenuhnya kepada praktik pembukuan wajib pajak. Adapun jurnal untuk membukukan transaksi kas kecil ialah sebagai berikut. Transaksi pembentukan kas kecil, impress fund sistemnya yaitu atau sistem dana tetapnya yaitu kas kecil pada kas. Sedangkan pada sistem dana berfluktuasinya itu sama dengan impress fund system. Kemudian transaksi pengeluaran dengan dana kas kecil pada impress fund system tidak ada jurnal karena hanya menyimpan bukti dari pengeluaran tersebut. Sedangkan pada sistem dana fluktuasi jurnalnya itu bensin pada kas, tol dan parkir pada kas kecil, alat tulis pada kas kecil, dan yang terakhir perangko pada kas kecil. Kemudian transaksi pengisian kembali kas kecil pada impress fund system, jurnalnya itu bensin, tol dan parkir, alat tulis, perangko pada kas. Sedangkan fluktuasi sistem itu jurnalnya kas kecil pada kas. Seperti yang diketahui bahwa saldo bank yang dicatat oleh perusahaan seringkali mempunyai saldo yang berbeda dengan jumlah saldo yang tertera pada rekening koran ataupun rekening giro, sehingga harus dibuatkan rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank sendiri merupakan proses menyesuaikan saldo bank pada pembukuan perusahaan dengan saldo rekening koran ataupun rekening giro, sehingga mempunyai saldo yang sama. Selanjutnya, bentuk rekonsiliasi bank dapat dibuat dengan format sebagai berikut. Jika dilihat dari perpajakan kas dan setara kas berdasarkan PP 131 tahun 2000, penghasilan dalam bentuk bunga yang didapat dari deposito atau tabungan yang ditempatkan pada bank yang didirikan di dalam negeri maupun di luar negeri melalui cabangnya di Indonesia, itu termasuk jasa giro serta diskonto sertifikat Bank Indonesia atau SBI, kecuali wajib pajak orang pribadi yang seluruh penghasilannya dalam 1 tahun pajak termasuk bunga dari diskonto tidak melebihi PTKP dikenakan PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto. Penghasilan atas bunga deposito atau tabungan, diskonto SBI dan jasa giro dipotong langsung oleh bank pembayar pada saat pembayar atau pembeban biaya pihak bank tersebut yang akan membayar atau menyetorkan PPh final tersebut ke kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP dan melaporkannya ke kantor pelayanan pajak atau KPP dengan menggunakan surat pemberitahuan SPT. Masa PPh pasal 4 ayat 2
Pemotong wajib menyetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan melaporkannya paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Adapun yang dikecualikan dari pemotong PPh yaitu terhadap bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI. Sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta SBI tersebut tidak melebihi Rp7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Kemudian bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Bunga, deposito, dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Kemudian bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana, tanah kafling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, ataupun rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri. Sehubungan dengan pajak final tersebut, pencatatan atas pendapatan bunga secara fiskal disajikan pada jumlah neto pendapatan bunga yang diterima, yaitu pendapatan bunga dikurangi dengan PPh final atas bunga. Contohnya itu ada sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2012, PT Kaya mendapatkan bunga tabungan dalam tahapan sebesar Rp1.000.000. Atas pendapatan tersebut dipotong PPh final sebesar Rp200.000 oleh pihak bank yang memberikan penghasilan. Adapun metodenya sebagai berikut. Yang pertama metode bruto atau gross method. Yang kedua metode neto atau net method. Pada dasarnya, pelaporan atas pendapatan bunga secara fiskal disajikan pada jumlah neto pendapatan bunga yang diterima, yaitu pendapatan bunga dikurangi dengan PPh final atas bunga dengan jumlah Rp800.000. Hal tersebut sesuai dengan buku petunjuk pengisian atau SPT tahunan PPh pajak. Untuk jasa giro dan bunga deposito, akuntansi perpajakannya sama seperti perlakuan akuntansi perpajakan untuk bunga tabungan. Karena penghasilan ini terkena PPh final, maka harus dikoreksi negatif dalam rekonsiliasi fiskal pada akhir tahun. Selanjutnya, kita masuk ke bab 2, yaitu investasi pada efek tertentu, di mana jika dilihat dari sisi akuntansinya, yang pertama itu ada definisi. Dana kas menganggur atau idle cash ialah kelebihan kas yang tidak diperlakukan dalam waktu dekat. Biasanya kelebihan dana ini dimanfaatkan dengan cara membeli atau menanamkannya dalam bentuk surat-surat berharga, baik dalam efek utang maupun efek ekuitas. Investasi pada surat-surat efek harus memenuhi syarat-syarat aman, liquid, serta menghasilkan. Adapun menurut IAI tahun 2009, dalam SAK etap, efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Efek utang sendiri adalah efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor dengan entitas yang menerbitkan efek. Efek ekuitas adalah efek yang menunjukkan hak kepemilikan atas suatu ekuitas atau hak untuk memperoleh, misalnya waran opsi beli, atau hak untuk menjual, misalnya opsi jual, kepemilikan tersebut dengan harga yang telah atau akan ditetapkan. Pengakuan dan pengukuran investasi pada efek utang dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok.
Yang pertama itu dimiliki hingga jatuh tempo atau held to maturity, yang kedua diperdagangkan atau trading, dan yang ketiga tersedia untuk dijual atau available for sale. Sementara itu, pengakuan dan pengukuran investasi pada efek ekuitas dapat diklasifikasikan dalam dua jenis. Yang pertama ada aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar yang terdiri atas kelompok investasi ekuitas yang diperdagangkan atau trading, dan kelompok investasi ekuitas yang tersedia untuk dijual atau available for sale. Aset tidak lancar yang akan dibahas dalam bab ini. Dalam bab investasi pada entitas asosiasi serta entitas anak. Kemudian efek dimiliki hingga jatuh tempo atau held to maturity. Menurut Kieso, Wigan, dan Warfield tahun 2007, surat berharga utang yang diklasifikasikan sebagai HTM hanya apabila perusahaan mempunyai niat untuk memiliki efek tersebut sampai dengan jatuh tempo. Apabila entitas memiliki investasi utang held to maturity atau HTM dan berniat memiliki hingga jatuh tempo, maka investasi dalam efek utang tersebut dapat diklasifikasikan dalam kelompok investasi dalam utang serta disajikan dalam neraca sebesar biaya perolehan setelah amortisasi premi ataupun diskonto. Premi atau diskonto diamortisasi dengan effective interest method, kecuali straight line method menunjukkan hasil yang sama. Adapun contohnya yaitu contoh dari held to maturity. Pada 1 Januari 2012, PT Lita membeli obligasi dengan bunga 8%, 5 tahun, dan nilai jatuh temponya sebesar 100 juta dengan harga Rp92.278.000. Bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. PT Lita menggunakan metode bunga efektif dalam mengalokasikan diskonto atau premi yang belum diamortisasi. Obligasi ini dikategorikan dalam held to maturity, tingkat bunga efektifnya yaitu 10%. Jurnal pembelian obligasinya pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2012. Jurnalnya itu investasi pada efek tertentu senilai Rp92.278.000 pada kas atau bank dikredit sebesar Rp92.278.000. Adapun daftar tabel amortisasi obligasi dalam obligasinya sebagai berikut. Kemudian jurnal untuk mencatat bunga yang diterima dan penyesuaian bunga dari amortisasi diskonto. Pada tanggal 1 bulan 7 tahun 2012, kas atau bank investasi pada efek tertentu pada pendapatan bunga. Kas di debit senilai 4 juta, investasi pada efek tertentu di debit senilai 614.000, pada kas pendapatan bunga di kredit senilai 4.614.000. Kemudian pada tanggal 31 bulan 12 tahun 2012, piutang bunga sebesar 4 juta di debit. Kemudian investasi pada efek tertentu di debit senilai 645.000. Pada pendapatan di kredit senilai 4.645.000. Kemudian PT Lita melaporkan investasi obligasi per 31 Desember 2012 dalam laporan keuangan sebagai berikut. Neraca, aset lancar, piutang bunga, aset tidak lancar, investasi pada efek tertentu. Dan ada laporan laba rugi
pendapatan atau bebanan lain, dan pendapatan bunga. Kemudian, menurut IAI dalam SAK Etap tahun 2009, entitas mungkin mengubah maksudnya untuk memiliki investasi utang ATM atau held to maturity dengan menjual atau mentransfer investasi utang tersebut. Penjualan atau transfer investasi utang tidak dianggap sebagai perubahan dalam tujuan HTM apabila perubahan maksud tersebut disebabkan oleh kondisi sebagai berikut. Yang pertama, terdapat bukti mengenai penurunan signifikan risiko kredit entitas penerbit efek. Kemudian yang kedua, terjadi perubahan peraturan perpajakan yang menghapus atau menaikkan tarif pajak final yang berlaku atas bunga dari efek utang, tidak termasuk perubahan peraturan perpajakan yang merevisi tarif pajak atas bunga secara umum. Kemudian yang ketiga, terjadi penggabungan usaha atau penjualan dalam jumlah besar, seperti penjualan segmen yang mengakibatkan diperlakukannya penjualan atau transfer efek dalam kelompok HTM untuk mempertahankan resiko kredit entitas dan posisi resiko suku bunga yang ada saat tersebut. Kemudian terjadi perubahan dalam persyaratan atau peraturan perundangan yang secara signifikan mengubah definisi investasi yang diizinkan atau tingkat maksimal investasi yang diizinkan dalam jenis efek tertentu, sehingga entitas harus melepaskan efek dalam kelompok HTM. Kemudian terjadi perubahan peraturan pemerintah mengenai modal minimal industri tertentu yang mengakibatkan entitas mengurangi aktivitas usahanya atau skala operasinya dan menjual efek dalam kelompok HTM. Kemudian terjadi perubahan dalam peraturan pemerintah yang mengakibatkan entitas mengurangi aktivitas atau skala operasinya dan menjual efek dalam. Kemudian efek diperdagangkan atau trading. Menurut Kieso, Weigan, dan Warfield, pada tahun 2007, surat berharga dalam bentuk utang ataupun saham yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali dalam periode singkat, kurang dari 3 bulan atau mungkin dalam hitungan hari. Perusahaan melaporkan efek trading pada fair value dengan unrealized holding gain or losses dengan bagian dari laba neto. Holding gain or losses adalah perubahan neto antara nilai wajar dari satu periode ke periode lainnya. Tidak termasuk dividen maupun bunga yang telah diakui tetapi belum diterima. Sama halnya seperti kedua jenis investasi utang lainnya, yaitu premi diskonto juga akan diamortisasi. Menurut IAI dalam SAK Etap 2009, investasi utang yang dikelompokkan dalam kelompok trading, pengelompokan ini biasanya ditunjukkan dengan frekuensi pembelian serta penjualan yang sangat sering dilakukan. Tujuan dari investasi utang ini dimiliki adalah untuk menghasilkan laba dari perbedaan harga jangka pendek. Laba rugi yang belum direalisasikan atas investasi utang atau trading harus diakui sebagai penghasilan. Selanjutnya ada efek tersedia untuk dijual atau available for sale. Menurut Kieso, Weigan, dan Warfield, tahun 2007, investasi dalam bentuk utang maupun ekuitas yang termasuk dalam kategori AFS dilakukan sebesar fair value dalam neraca. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi terkait dengan perubahan fair value akan dicatat dalam akun unrealized gain or losses, bagian dari laporan laba rugi, lalu dilaporkan dalam ekuitas. Perubahan fair value ini tidak akan dilaporkan sebagai bagian dari net income sampai investasi tersebut dijual.
Kemudian menurut IAI dalam SAK etap 2009, efek yang tidak diklasifikasikan dalam kelompok trading dan dalam kelompok HTM maka harus diklasifikasikan ke dalam kelompok AFS. Laba rugi yang belum direalisasi harus dimasukkan sebagai komponen ekuitas yang disajikan secara terpisah dan tidak boleh diakui sebagai penghasilan sampai pada saat laba rugi tersebut dapat direalisasi. Kemudian untuk ketiga kelompok efek tersebut, dividen dan pendapatan bunga termasuk amortisasi premi atau diskonto yang timbul saat perolehan diakui sebagai penghasilan. Sedangkan untuk laba rugi yang telah direalisasi dalam efek trading dan HTM juga tetap harus dilaporkan sebagai penghasilan. Selanjutnya perubahan kelompok investasi. Menurut IAI dalam SAK etap 2009, pemindahan efek antar kelompok dicatat sebesar nilai wajarnya. Pada tanggal perubahan kelompok, laba rugi yang belum direalisasi harus dicatat sebagai berikut. Yang pertama, untuk efek yang dipindahkan dari kelompok trading, maka laba rugi yang belum direalisasikan pada tanggal transfer telah tercatat sebagai penghasilan dan oleh karena itu tidak boleh dihapus. Yang kedua, untuk efek yang dipindahkan ke kelompok trading, maka laba rugi yang belum direalisasi pada tanggal pemindahan diakui sebagai penghasilan pada saat tersebut. Kemudian untuk efek utang yang dipindahkan ke kelompok AFS dari kelompok HTM, maka laba rugi yang belum direalisasi diakui dalam kelompok ekuitas secara terpisah pada tanggal pemindahan kelompok. Kemudian untuk efek utang yang ditransfer dari kelompok AFS ke kelompok HTM, maka laba rugi yang belum direalisasi pada tanggal transfer harus telah dilaporkan dalam komponen ekuitas secara terpisah. Namun harus diamortisasi selama masa manfaat efek dengan cara yang konsisten dengan amortisasi premi ataupun diskonto. Untuk pengungkapan setiap penjualan atau transfer efek dalam kelompok HTM harus diungkapkan melalui jumlah akumulasi amortisasi diskonto atau premium untuk efek yang dijual atau dipindahkan ke kelompok lain. Kemudian laba atau rugi penjualan efek yang telah direalisasi maupun yang belum direalisasi. Kemudian kondisi yang mengakibatkan diambilnya keputusan menjual atau memindahkan kelompok efek tersebut. Adapun penyajian serta pengungkapan investasi pada efek tertentu. Menurut IAI dalam SAK etap, entitas menyajikannya dengan neraca yang asetnya dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Kewajibannya dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang atau classified balance sheet. Harus melaporkan semua efek dalam kelompok HTM dan efek dalam kelompok AFS disajikan sebagai aset lancar atau aset tidak lancar berdasarkan keputusan manajemen. Kemudian dilihat dari sisi perpajakan, obligasi merupakan surat peminjaman uang yang akan dilunasi setelah jangka waktu tertentu. Umumnya obligasi memberikan penghasilan bunga dengan jumlah tetap kepada investor. Ada kalanya obligasi juga mempunyai hak atas pembagian keuntungan. Penjelasan pasal 4 ayat 1 bagian G Undang-Undang PPH menganggap bagian keuntungan tersebut sebagai penghasilan. Pada Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Hal ini juga mencakup penghasilan yang diterima ataupun diperoleh dari transaksi investasi utang. Kemudian surat utang negara. Surat utang negara atau surat berharga yang berupa surat pengakuan utang baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing
yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya adalah negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya yang terdiri dari surat perbendaharaan negara atau SPN dan obligasi negara. Kemudian ada investasi dalam saham. Jurnal untuk membukukan transaksi pada PT Saturnus adalah sebagai berikut. Demikian penjelasan materi dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.